Kadang kenyataan terasa jauh lebih aneh daripada fiksi. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membingungkan para saksi begitu dalam, sampai-sampai tidak ada kesimpulan pasti yang bisa memuaskan semua orang. Insiden yang terjadi pada awal Januari 1948 itu adalah salah satunya. Banyak orang mengklaim kasus itu sudah jelas, sudah bisa dijelaskan oleh pengetahuan manusia. Namun setiap kali aku membaca ulang kesaksian para saksi, prajurit, teknisi, pilot, dan petugas pangkalan, aku tidak pernah menemukan keberanian untuk menyatakan bahwa misteri itu sudah selesai. Terlalu banyak detail yang tidak cocok. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dipaksa masuk ke kotak penjelasan sederhana. Semuanya dimulai pada siang yang tampaknya biasa, ketika langit masih biru pucat dan awan tipis melintas di atas Kentucky. Tidak ada yang menduga bahwa beberapa jam kemudian, sejarah penerbangan Amerika akan kehilangan seorang pilot terlatih, dan bahwa puluhan orang akan melaporkan melihat sesuatu di langit yang tidak dapat dikenali, sesuatu yang berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat. Yang pertama menyadari ada sesuatu yang aneh adalah para petugas di menara kendali Goodman Field, tidak jauh dari Fort Knox. Sekitar pukul 1 lewat sedikit, telepon mulai berdering. Dari kantor Kolonel Hicks, dari polisi negara bagian, dari polisi militer Fort Knox, semuanya melaporkan hal serupa. Sebuah benda sangat besar terlihat melayang di atas beberapa kotak kecil di Kentucky. Ukurannya diperkirakan ratusan kaki, bentuknya bulat, warnanya terang, seakan memantulkan sinar matahari walaupun hari itu tidak terlalu cerah. Teks Sergeant Quentin A. Blackwell, yang sedang bertugas sebagai operator utama di menara, segera menghubungi flight service. Tidak ada laporan pesawat latihan, tidak ada penerbangan eksperimen, dan tidak ada pesawat cuaca rahasia yang seharusnya berada di sana. Tidak ada apapun, setidaknya secara resmi. Beberapa menit kemudian, laporan baru masuk. Objek itu terlihat lagi, kali ini lebih jauh ke utara. Seolah-olah benda itu melayang perlahan, melintasi kota-kota kecil tanpa tujuan yang jelas. Blackwell keluar ke balkon menara, mengangkat teropong, dan di sanalah ia pertama kali melihatnya. Sebuah titik putih bersinar, menggantung diam di langit selatan, terlalu besar untuk menjadi bintang, terlalu stabil untuk menjadi pesawat, terlalu terang untuk menjadi balon cuaca. Masih tidak yakin dengan apa yang dilihatnya, ia memanggil komandannya, Letnan Orner. Ketika Orner tiba, ia pun terdiam beberapa detik. Objek itu tidak bergerak. Awan tipis melintas di depan, namun benda itu tetap tampak jelas. Seolah-olah benda itu memancarkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Kapten Charter datang, lalu Kolonel Hicks menyusul. Menara kendali menjadi penuh, semua mata menatap ke arah yang sama. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat. Semua sedang berusaha memahami apa yang sedang mereka lihat. Sekitar pukul 2:30, 4 pesawat tempur P-51 melintas di atas pangkalan dalam penerbangan rutin menuju Louisville. Blackwell segera memanggil mereka lewat radio, memohon agar mereka menyisihkan beberapa menit untuk membantu mengidentifikasi objek misterius itu. Pemimpin formasi, Kapten Thomas F. Mantle, seorang pilot berpengalaman yang pernah bertugas di Eropa selama Perang Dunia Kedua, menjawab tanpa ragu, "Jika bahan bakar cukup, kami akan mengeceknya." 2 pesawat memisahkan diri mengikuti Mantle. 1 pesawat melanjutkan penerbangan menuju pangkalan lain. Mereka bertiga berbelok ke selatan, mengarah tepat ke titik putih itu, perlahan naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Di menara, semua orang mendengarkan. Suara radio dipenuhi statis, namun suara Mantle terdengar jelas. Objek berada di depan. Tinggi. Bergerak lebih lambat dari kami. Aku naik lagi. Wingman-nya menjawab, terdengar gugup. Apa yang sebenarnya kita kejar? Tidak ada yang bisa menjawab. Bahkan mereka yang menyaksikan dari menara pun tidak tahu. Ketika Mantle mencapai sekitar 15.000 kaki, ia kembali melaporkan. Benda itu sangat besar, sangat terang. Aku mencoba mendekat. Para petugas di menara saling bertukar pandang. Apakah mungkin itu hanya pantulan cahaya dari kaca? Atau balon cuaca tinggi? Namun balon tidak akan bersinar seperti itu, dan tidak akan terlihat sebesar itu dari jarak puluhan kilometer.
Mantel terus naik. Dua pesawat di belakangnya perlahan tertinggal. Mereka tidak membawa oksigen cadangan. Salah satu pilot meminta agar mantel menurunkan ketinggian, tetapi tidak ada jawaban. Radio menjadi hening. Beberapa menit kemudian, kedua wingman memutuskan kembali ke pangkalan. Mereka kehabisan oksigen dan bahan bakar menipis. Di menara, kegelisahan mulai terasa. Mantel tidak melapor lagi, tidak menjawab lagi. Objek itu masih ada, masih bersinar, seakan mengabaikan semua yang terjadi di bawahnya. Hingga akhirnya, sekitar pukul 15.50, benda itu perlahan hilang, menembus balik ke dalam awan. Namun mantel tidak kembali. Beberapa jam kemudian, berita itu datang. Pesawat Kapten Mantel ditemukan hancur di dekat perbatasan Tennessee. Tidak ada tanda-tanda manuver menghindar. Tidak ada indikasi serangan. Pesawat itu jatuh lurus, seakan sang pilot kehilangan kesadaran di udara. Sementara tim pencari sibuk di lokasi kecelakaan, laporan baru mulai berdatangan dari pangkalan lain ratusan kilometer jauhnya. Seakan apapun yang dikejar Mantel tadi, tidak hanya belum hilang, tapi kini muncul lagi. Kali ini di Ohio. Malam mulai turun ketika operator radio di Lodbourne Army Air Base melihat cahaya aneh melayang rendah di bawah awan. Tidak seperti bintang, tidak seperti pesawat, tidak seperti meteor. Cahaya itu berputar, turun, naik lagi, lalu bergerak mendatar dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari 500 mil per jam, menurut perhitungan awal. Namun tidak ada suara, tidak ada dentuman, tidak ada jejak panas yang menandakan mesin berbahan bakar. Yang paling membingungkan, cahaya itu beberapa kali turun hampir menyentuh tanah, hanya untuk melesat kembali ke atas dalam garis lurus sempurna, seperti lift yang meluncur di rel tak terlihat. Para saksi di Lodbourne dan pangkalan lain menggambarkannya sebagai bentuk membulat dengan cahaya ember, memiliki ekor halus 5 kali panjang tubuhnya, namun tidak cukup terang untuk menutupi bentuk aslinya. Tidak ada bintang atau planet yang bisa bergerak seperti itu. Tidak ada balon yang bisa bermanuver secepat itu. Tidak ada pesawat yang mampu berhenti, melayang, dan kemudian melesat tanpa suara. Beberapa jam sebelumnya, Mantel mengejar sesuatu yang juga terlihat bulat, besar, dan bergerak naik perlahan. Tapi laporan-laporan dari Ohio menyebut objek yang bergerak zigzag, memutar 360 derajat dalam hitungan detik, dan kemudian menghilang ke dalam awan tebal. Kedua kejadian itu terjadi pada hari yang sama. Bahkan waktu kemunculannya berdekatan, hanya beberapa jam setelah pesawat Mantel jatuh. Namun laporan resmi Angkatan Udara tidak pernah menghubungkan kedua peristiwa itu. Di Kentucky, mereka menyebutnya balon cuaca. Di Ohio, mereka menyebutnya tidak diketahui. Dan bagi siapapun yang mendengar kesaksian para saksi, baik di Menara Goodman Field maupun di Lodbourne, cerita hari itu tidak pernah mudah dilupakan. Koridor bawah tanah itu terasa seperti lorong tanpa akhir. Cahaya lampu di langit-langit berkelip pelan, memantulkan bayangan panjang yang bergerak seperti makhluk hidup di dinding. Udara di sana lebih dingin daripada ruangan sebelumnya, namun kering seperti tempat yang sudah lama tak disentuh manusia. Pria itu melangkah perlahan, merasakan getaran halus yang seolah merambat melalui lantai logam. Setiap langkah menggongkan suara yang terlalu keras untuk sebuah tempat yang seharusnya penuh aktivitas. Tidak ada teknisi, tidak ada penjaga, tidak ada suara mesin yang biasanya memenuhi fasilitas tersembunyi seperti ini. Hanya keheningan yang menekan, seolah seluruh bangunan sedang menahan napas. Ia masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi sejak ia melihat bentuk segitiga asing itu untuk pertama kali. Sejak hari itu, pikirannya tak pernah benar-benar diam. Terkadang ia merasa seperti ada bisikan samar di belakang kepalanya, seperti suara yang mencoba berbicara namun tak memiliki kata. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat kehadiran itu terasa. Ia melewati kaca tebal di sisi kiri lorong. Di baliknya tampak ruangan gelap, dengan beberapa meja operasi dan perangkat yang tampaknya ditinggalkan terburu-buru. Kabel-kabel menjuntai dari langit-langit, monitor mati tergantung miring, dan di salah satu sudut, ada bekas goresan panjang di dinding logam, seolah sesuatu telah diseret keluar dari sana. Langkahnya melambat. Ada sesuatu yang tidak beres.
Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ruangan itu bukan sekadar kosong. Ia bisa merasakan bekas kehadiran sesuatu. Sesuatu yang bukan manusia. Ia memalingkan wajahnya dengan cepat ketika mendengar dentingan kecil, seperti logam menyentuh lantai di kejauhan. Suaranya halus namun cukup untuk membuat dada pria itu mengencang. Ia menoleh, menunggu, mengatur napasnya pelan. Tak ada apapun. Namun ia yakin suaranya nyata. Ia melanjutkan langkahnya, lebih cepat kali ini. Lorong itu berbelok ringan menuju ruangan yang lebih terang. Di dinding depan, sebuah panel biometrik berkedip, menandakan bahwa ruangan itu seharusnya aktif. Ketika ia mendekat, panel itu tiba-tiba menyala penuh, menampilkan garis hijau lurus, seperti mengenalinya tanpa ia menyentuhnya. Pintunya terbuka sendiri. Ia menelan ludah. Kenapa pintunya? Tahu gue datang? Pikirnya, bingung sekaligus takut. Ruangan di balik pintu jauh berbeda dari tempat sebelumnya. Di dalamnya, terdapat sebuah platform bundar dengan permukaan logam hitam mengkilap, dikelilingi oleh pilar-pilar setinggi 3 meter. Pilar-pilar itu memancarkan cahaya kebiruan, berkedip pelan seperti detak jantung raksasa. Di tengah platform, ada sesuatu. Bukan benda segitiga yang ia lihat sebelumnya, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks. Bentuknya bulat, namun permukaannya tersusun dari lapisan-lapisan tipis yang saling bergeser seperti serpihan kaca. Setiap lapisan bergerak pelan, seolah benda itu sedang bernapas. Pria itu merasakan desiran dingin menjalar di tulang punggungnya. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat. Semakin dekat ia berada, semakin kuat getaran halus itu terasa, seperti energi yang keluar dari benda tersebut langsung menyentuh kulitnya. Ada sensasi aneh yang menekan belakang kepalanya, membuat pikirannya terasa ringan dan berat dalam waktu bersamaan. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari tepi platform. Cahaya kebiruan dari pilar memantul di wajahnya, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di matanya. Ia bisa mendengar sesuatu, bukan suara, tapi frekuensi, resonansi. Seperti nada panjang yang tidak berasal dari udara, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Lalu, sesuatu terjadi. Lapisan-lapisan pada benda itu tiba-tiba bergerak lebih cepat, menyusun diri menjadi formasi yang lebih teratur. Cahaya putih keperakan muncul dari sela-sela celah, menyinari seluruh ruangan. Pria itu mundur setengah langkah, mengangkat tangannya untuk melindungi matanya. Dan kemudian, segala sesuatunya menjadi sunyi. Benar-benar sunyi. Lalu sebuah suara muncul. Bukan dari ruangan, bukan dari speaker, bukan dari mulut siapapun. Dari dalam kepalanya. Sesuatu yang hilang telah menemukanmu. Pria itu membeku. Dadanya naik turun cepat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara itu bukan suara manusia. Tidak ada nada, tidak ada emosi, tetapi sangat jelas, seperti kata-kata yang ditanamkan langsung ke dalam pikirannya. Ia memutar tubuhnya, mencoba mencari siapa yang berbicara. Tapi ia sendirian. Suara itu datang lagi. Kau membawanya bersamamu. Ia merasa jantungnya hampir berhenti. Apa maksudnya membawanya? Pikirnya dengan panik. Ia baru saja ingin melangkah mundur ketika cahaya dari platform berdenyut kuat, membuat ruangan bergetar. Tiba-tiba, kilatan cahaya hitam melesat keluar dari benda itu, membentuk garis tipis yang mengarah langsung ke dadanya. Pria itu terhuyung ke belakang, namun cahaya itu menembus tubuhnya tanpa rasa sakit. Hanya sensasi dingin, seperti es yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Ia terjatuh ke lutut. Matanya membesar. Pandangannya kabur sejenak. Namun dalam kabut itu, ia melihat sesuatu. Sekilas gambar, potongan ingatan yang bukan miliknya. Langit kelam penuh cahaya asing. Lautan luas yang pecah seperti kaca. Bentuk-bentuk raksasa bergerak di balik kabut perak. Lalu semuanya hilang. Ia menarik napas kasar, mencoba bangkit. Namun tubuhnya gemetar. Tangan kirinya bergetar hebat, hampir tidak bisa digenggam. Suara itu kembali, lebih pelan namun lebih dalam. Kau telah terhubung. Kini mereka juga akan datang. Pria itu menggeleng kuat, mencoba membantah sesuatu yang tak dimengertinya. Siapa mereka? Batinnya berteriak. Namun sebelum ia menerima jawaban, pintu di belakangnya bergetar keras.
Suara logam dihantam sesuatu dari luar bergema keras, membuat platform bergetar dan cahaya kebiruan redup sesaat. Ketukan kedua menyusul. Lalu ketukan ketiga, jauh lebih kuat. Apapun yang berada di luar ruangan itu, bukan manusia. Pria itu menoleh perlahan pada platform. Benda bulat itu kini berpender kuat, seolah merespons ancaman dari luar. Cahaya putih meledak singkat, dan semua pilar menyala bersamaan. Suara dalam kepalanya berkata satu kata saja. Lai. Ia tidak menunggu. Ia bangkit, memaksa tubuhnya bergerak walau lututnya masih lemas, dan berlari menuju pintu samping ruangan yang belum ia lihat sebelumnya. Pintu kecil dengan panel manual, setengah tersembunyi di balik bayangan. Di belakangnya, pintu utama kembali dihantam dengan kekuatan brutal, hampir menyembul keluar dari relnya. Ia meraih pegangan pintu kecil itu, menariknya dengan sisa tenaga. Pintu terbuka, dan ia segera masuk, menutupnya tepat ketika suara dentuman menggelegar di ruangan sebelumnya. Lorong sempit itu gelap, hanya diterangi garis tipis lampu darurat merah. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak sekeras mesin industri. Tapi ia tidak berhenti. Ia tidak berani berhenti, sebab entah apa yang baru saja dilepaskan, kini tahu di mana ia berada, dan tahu apa yang ia bawa di dalam dirinya. Lorong sempit itu seperti terowongan yang tak berujung. Setiap kali pria itu berpikir bahwa ia akan mencapai ruang berikutnya, kegelapan justru terasa semakin menebal. Lampu darurat merah di dinding berdenyut pelan seperti detak jantung yang terengah-engah. Suara langkahnya yang cepat memantul, terdengar seperti dua orang, atau lebih, berlari bersamaan di belakangnya. Ia menoleh sekilas. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diawat itu tidak hilang, justru semakin kuat. Ia mempercepat langkahnya, menyusuri lorong yang mulai bergoyang halus akibat getaran dari ruangan sebelumnya. Sesekali terdengar dentuman jauh, seperti sesuatu yang besar bergerak melalui koridor-koridor utama fasilitas tersebut. Apapun yang menghantam pintu tadi, entah bagaimana telah berhasil masuk. Di tikungan berikutnya, lorong berubah menjadi tangga yang menurun. Udara di bawah sana lebih lembab, lebih berat, dan membawa bau logam yang pekat. Pria itu meraba dinding untuk menjaga keseimbangannya saat menuruni tangga dengan cepat. Setiap anak tangga membuat lututnya terasa lemah. Tubuhnya masih belum pulih dari energi asing yang menembus dirinya tadi. Ketika ia mencapai dasar tangga, ia tersentak melihat ruangan luas terbuka di depannya. Ruangan itu bukan bagian laboratorium atau koridor biasa. Ini tampak seperti area penyimpanan, tetapi bukan untuk barang, untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kotak-kotak logam raksasa berjejer di sisi kanan dan kiri ruangan, masing-masing setinggi 2 lantai, berlabel dengan kode yang tidak ia mengerti. Di bagian bawah beberapa kotak, terdapat bekas goresan, seolah sesuatu telah mencoba keluar dari dalam. Ia menelan ludah. Enggak mungkin, ini semua apa? Tiba-tiba, suara gema logam dari arah belakangnya membuatnya terlonjak. Ia membalikkan badan, namun yang ia lihat hanyalah lorong gelap yang ia lalui tadi. Tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada sosok yang mendekat. Namun suara itu terlalu nyata. Ia tidak mau menunggu sesuatu muncul. Ia berlari melintasi ruangan penyimpanan, melewati kotak-kotak besar itu, menuju pintu lain di sisi berlawanan. Pintu itu berbeda, lebih tua, bukan metalik modern seperti pintu fasilitas lainnya. Terbuat dari plat baja yang menua, dengan panel manual yang tampaknya sudah jarang digunakan. Ia mendorongnya, berderit keras. Di balik pintu, terdapat ruang sempit dengan panel kontrol tua di sisi kanan dan pintu besi kedua di depan. Panel itu menyala pelan ketika ia mendekat, seolah bangun dari tidur panjang bertahun-tahun. Layar kecil menampilkan tulisan, kunci protokol Delta. Pria itu mengerutkan dahi. Ia tidak tahu apa maksudnya. Tapi sebelum ia sempat mencari tahu, suara berat terdengar dari ruangan penyimpanan di belakangnya. Suara itu bukan langkah kaki, melainkan sesuatu menyeret tubuhnya di lantai. Dan itu semakin dekat. Desakan panik memenuhi dadanya. Ia meraih panel, menekan tombol-tombol secara acak, berharap salah satunya membuka pintu kedua. Layar berkedip cepat, lalu menampilkan pola aneh, seperti simbol-simbol yang ia lihat dalam flash fisik ketika benda bulat itu menyinari tubuhnya.
Simbol-simbol itu tersusun sendiri. Panel berbunyi pelan, dan pintu kedua terbuka. Ia hampir tidak punya waktu untuk berpikir. Ia menerobos masuk ke ruangan berikutnya dan menutup pintunya dengan kuat, mengunci panel dari dalam dengan tuas manual. Tepat saat tuas menutup penuh, suara berat dari balik pintu menggetarkan dinding. Ia bersandar di pintu itu, menahan napas. Lalu ia memaksa dirinya menengok ke ruangan baru itu. Ruangan tersebut jauh lebih kecil, namun tidak kosong. Di tengah ruangan ada meja logam panjang, dan di atasnya terdapat tumpukan dokumen fisik, sesuatu yang aneh di era fasilitas modern. Lampu kecil di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan yang remang-remang. Pria itu mendekat dengan hati-hati, masih mendengar dentuman sesekali dari luar. Ia meraih dokumen paling atas. Kertasnya kusut, warnanya kecoklatan seperti disimpan bertahun-tahun. Di halaman pertama, ada sketsa, bentuk segitiga yang ia lihat hari pertama itu. Tapi di bawah sketsa itu, ada beberapa gambar lain, lingkaran berlapis seperti benda yang ia temui tadi, dan sesuatu yang lebih besar seperti peta. Ia membaca catatan di bawah gambar. Tulisan itu pendek, namun menghentikan napasnya seketika. Mereka bukan datang dari langit. Mereka bangun dari dalam. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Ia menarik dokumen lain, yang lebih tebal. Di dalamnya terlihat diagram fasilitas, jalur-jalur koridor, sampai tanda khusus di area paling bawah kompleks. Tanda itu mengarah ke sesuatu yang diberi label, zona keempat ruang bangkit. Sebelum ia sempat mengerti apa artinya, suara dalam kepalanya kembali muncul. Lebih kuat daripada sebelumnya. Waktumu semakin sedikit. Ia menggenggam sisi meja, hampir jatuh saking kerasnya suara itu bergema dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Batinnya menjerit. Apa yang kalian inginkan dariku? Suara itu tidak menjawab pertanyaan, namun memberikan perintah. Turun. Kau harus ke dasar. Dia memejamkan mata sejenak, merasakan tubuhnya bergetar. Setiap instingnya menolak. Dia ingin keluar dari tempat itu, ingin menemukan pintu ke permukaan, ingin kembali menjadi manusia biasa dengan kehidupan biasa. Namun ia tahu, sejak menyentuh energi itu, sejak cahaya hitam itu menembus dadanya, dia tidak bisa kembali. Ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan entah bagaimana, sesuatu itu mencarinya. Ia membuka mata, memandang ke pintu logam kecil di sisi kiri ruangan, pintu menuju tangga lain, yang tampaknya menurun lebih dalam lagi. Tepat seperti yang suara itu katakan. Namun sebelum ia mencapai pintu itu, seluruh ruangan bergetar keras. Lampu berkedip cepat, meja terguncang, kertas-kertas berterbangan. Suara logam sobek dari ruangan luar terdengar jelas. Pintu besar yang ia kunci tadi sedang dihancurkan. Pria itu berlari menuju pintu kecil itu, membukanya, dan segera menuruni tangga sempit yang hanya cukup untuk satu orang. Suara dentuman di belakangnya semakin keras, dinding bergetar kuat. Ia menuruni tangga dengan kecepatan yang hampir membuatnya tergelincir. Nafasnya melambung, namun ia tidak berhenti, sampai akhirnya tangga itu berakhir pada pintu terakhir. Pintu dengan simbol yang sama seperti di dokumen tadi. Zona keempat, ruang bangkit. Tangannya gemetar ketika ia meraih pegangan pintu. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di balik sana, jawaban atau penghancuran. Namun ia merasakan sesuatu di dalam dadanya, getaran kecil yang tidak berasal dari ketakutan. Sesuatu sedang menyala. Ia menarik pintu itu perlahan. Cahaya putih menyembur keluar, menyilaukan. Dan sebelum ia bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan itu, suara itu berkata lagi, "Kali ini sangat dekat. Kau sudah tiba." Lalu gelap.